Shalom, ibu-ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan online ini. Walaupun kita berpisah satu dengan yang lain karena pandemi ini, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan mempersatukan kita di dalam satu roh. Kita bersyukur kepada Tuhan hari demi hari. Tuhan menjaga, memelihara kita, sehingga kita boleh melewati masa pandemi ini dengan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, nanti sesudah khotbah ini ada seorang ibu, yaitu Ibu Yeni Suwondo, akan memberikan kesaksian kepada kita. Dia menyaksikan bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan menolong saudari Yeni bisa melewati masa-masa yang sulit di dalam perjuangannya melawan kanker. Marilah ibu-ibu sekalian, kita tetap meluangkan waktu kita untuk mendengarkan kesaksian dari saudari kita Yeni. Terima kasih. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu Silence and Solitude. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami menyadari ya Tuhan, kami boleh ada pada hari ini, sampai pada hari ini, kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini, semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui kehidupan sehari-hari kami, melalui hal-hal yang kecil, melalui hal-hal yang besar, kami merasakan Tuhan itu begitu baik dan mengasihi kami. Kami ingin bersyukur kepadamu Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini, kami tidak berputus asa, tetapi kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami tetap mengalami kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan, siapkanlah hati kami untuk boleh belajar firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus boleh memberitakan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu Silence and Solitude. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Solitude mungkin adalah satu istilah yang baru bagi kita, ya. Solitude ini artinya kesunyian atau kesepian atau menyepi atau menyendiri, di mana kita mempersiapkan waktu khusus berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Mempersiapkan hati kita untuk merasakan dan mengalami hadirat Tuhan. Dan tujuannya itu adalah untuk membangun relasi dengan Tuhan melalui doa, membaca firman, mengevaluasi diri, menulis jurnal pribadi, atau ada kebutuhan khusus. Kita ingin minta petunjuk dari Tuhan. Untuk itu, ibu-ibu sekalian, ada dua hal yang penting yang kita perlukan di dalam solitude ini, adalah disiplin dan kerinduan hati yang mendalam kepada Tuhan. Kita membutuhkan disiplin dan kerinduan hati yang mendalam kepada Tuhan. Kita perlu mendisiplinkan waktu kita perlu mendisiplin aktivitas kita supaya kita bisa punya waktu untuk bersekutu, untuk solitude, menyendiri bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu sekalian, selama pelayanan Tuhan Yesus ada di dunia ini, Yesus di tengah-tengah kesibukannya senantiasa meluangkan waktu untuk solitude atau menyendiri. Ia tidak pernah panik atau tergesa-gesa. Yesus mengerti pentingnya melayani dirinya sendiri sebelum dia melayani orang lain. Yesus mengerti betapa pentingnya minta Bapa untuk melayani dia, memberi kekuatan kepadanya sebelum dia menghadapi banyaknya tugas pelayanan.
Karena itu kita memperhatikan selama Yesus ada di dunia ini, begitu banyak kesibukan yang Yesus alami, yang Yesus harus hadapi. Tapi Yesus tidak pernah ras, dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia hadapi satu persatu dengan tenang. Setiap pagi, pada pagi-pagi hari benar sebelum matahari terbit, Yesus pergi ke atas bukit atau dia pergi mencari tempat yang sunyi. Di sana dia berdoa seorang diri dengan Bapanya. Nah, itulah artinya shalichut atau menyendiri bersama dengan Bapa. Ibu-ibu sekalian, kita jangan lupa bahwa Yesus selain dia adalah anak, selain dia adalah Allah, dia juga adalah manusia 100%. Karena itu dia juga membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Dia membutuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan, kesibukan yang harus dihadapi sepanjang hari itu. Yesus tahu bahwa waktu istirahat itu sama pentingnya dengan waktu dia bekerja. Ibu-ibu sekalian, bekerja itu adalah perintah Tuhan. Tetapi beristirahat juga adalah perintah daripada Tuhan. Bekerja adalah perintah Tuhan, tapi beristirahat juga adalah perintah Tuhan. Beristirahat itu sama pentingnya, sama berharganya dengan waktu kita bekerja. Sebagai ibu rumah tangga, kita tentu banyak sekali kesibukan, apalagi di masa pandemi ini, ya. Kita harus menghadapi berbagai macam hal yang tidak biasa kita hadapi, misalnya menemani anak, sekolah di rumah, terus kemudian kita harus lebih banyak masak dan sebagainya. Dan kita harus pandai mengatur waktu, ibu-ibu sekalian, supaya kita mempunyai kesempatan untuk me time, beristirahat dan menikmati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sebelum saya meninggalkan pelayanan saya di GKY Puri Indah, saya berpamitan dengan seorang aktivis, seorang ibu, seorang aktivis gereja. Saya mengatakan saya akan selesai pelayanan di sini dan sesudah itu selama 1 semester saya akan mengambil studi refreshing studi di saat malang. Artinya studi refreshing itu saya tidak mengambil gelar, tidak mengambil kredit, saya hanya studi sebagai refreshing saja. Lalu ibu ini menjawab seperti demikian, "Semu, sangat baik sekali Semu, ada kesempatan bisa studi refreshing lagi." Semu tentu sangat sibuk sekali di dalam pelayanan selama ini. Tentu Semu tidak seperti kami ini bisa mempunyai lebih banyak waktu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nah, kata-kata dari ibu ini sangat terkesan di dalam hati saya. Bahkan masih terngiang-ngiang ibu-ibu sekalian pada waktu saya pulang ke rumah. Dia mengatakan selama ini Semu sibuk sekali. Semu tentu tidak mempunyai banyak waktu untuk bersekutu, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan seperti kami ini. Ibu-ibu sekalian, pada minggu yang lalu saya baru saja cleaning laptop saya yang sudah bertahun-tahun saya pakai, saya tidak cleaning karena sudah mulai sedikit ada gangguan, lalu saya cleaning laptop saya. Sesudah saya cleaning, laptop saya kembali berjalan dengan lancar dan nyaman untuk dipakai. Nah, ibu-ibu sekalian, bukan hanya laptop yang perlu di-cleaning, bukan hanya HP kita yang perlu di-cleaning, kita membuang data-data yang tidak perlu. Tetapi juga pikiran kita perlu kita cleaning. Kita perlu membuang hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam pikiran kita, yang bisa sekalinya mengganggu kita, yang bisa memecahkan konsentrasi kita. Kita perlu bersihkan, kita perlu buang, supaya kita bisa fokus kepada hal-hal yang penting dan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya ibu-ibu sekalian? Yaitu luangkanlah waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Ajukanlah beberapa pertanyaan evaluasi diri dan catatlah di dalam catatan pribadi kita. Buatlah jurnal untuk evaluasi pribadi kita. Nah, ibu-ibu sekalian, shalichut ini bukan hanya kita untuk mengoreksi diri kita. Bukan hanya untuk mengoreksi diri, tetapi juga melalui shalichut ini kita bisa merasakan, menikmati Tuhan, hadirat Tuhan secara pribadi. Jadi bukan hanya kita ingin supaya kita dikoreksi, supaya ditegur oleh Tuhan, mungkin ada unsur itu juga. Tetapi
di dalam solitude itu, di dalam kita bersekutu secara pribadi, Tuhan ingin kita mengalami hadirat Tuhan. Kita merasakan kasih dan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang senior, bernama Donald Whitney. Dia menceritakan bagaimana kehidupan pada masa anak-anaknya dan dibandingkan dengan masa sekarang ini. Dia berkata seperti demikian, pada waktu dia masih kecil, dia kadang-kadang pergi mengunjungi kakek neneknya di desa, lalu dia merasakan kehidupan mereka begitu tenang, sangat berbeda dengan kehidupan sekarang ini. Dia berkata seperti demikian, culture help them to quiet with God all day. Culture help them to quiet with God. Jadi pada masa zaman kakek neneknya, pada masa dia masih anak-anak, kebudayaan, kondisi lingkungan sekitar membantu kakek neneknya atau orang-orang pada masa itu untuk bisa tenang bersama dengan Tuhan bahkan sepanjang hari. Ada waktu sepanjang hari untuk tenang bersama dengan Tuhan. Tetapi dia mengatakan sekarang ini, budaya sekarang ini sudah melukai banyak orang untuk bisa tenang bersama dengan Tuhan. Budaya zaman sekarang ini sudah melukai banyak orang bisa tenang bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita bukan hanya kebanjiran air ya. Baru beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu Jakarta banjir. Kita bukan hanya kebanjiran air, tapi hari ini, zaman ini kita kebanjiran informasi. Kita kebanjiran data-data. Kita kebanjiran banyak hal sekali yang sebetulnya kita tidak perlu tahu dan tidak harus tahu. Kita kebanjiran data-data dan informasi. Nah, ibu-ibu sekalian, kebanjiran ini membuat kita, kebanjiran informasi ini bisa seringkali membuat kita terdistraksi untuk tidak bisa fokus kepada Tuhan. Saya mencoba mendisiplinkan diri saya sendiri. Pada waktu saya bangun pagi-pagi, saya membuka WA, hanya saya melihat hal-hal yang urgent, yang tadi malam saya tidak sempat balas. Saya buka sebentar, saya tutup, kemudian saya menghampiri Tuhan di dalam saat teduh. Dan kira-kira sesudah saya saat teduh selesai, sudah doa dan sebagainya, sesudah saya mempersiapkan sarapan buat keluarga, saya kembali buka WA lagi. Kenapa saya berbuat seperti demikian? Saya tidak ingin ibu-ibu sekalian pagi-pagi sekali sebelum saya menghampiri Tuhan, saya sudah dibanjiri dengan berbagai macam informasi yang belum tentu dan seringkali bahkan tidak perlu buat saya. Saya mendisiplinkan diri saya seperti demikian. Supaya pikiran saya pada pagi hari fresh. Saya menghampiri Tuhan, saya jernih pikiran saya. Saya bisa fresh, saya bisa membaca firman Tuhan. Saya bisa merenungkan firman Tuhan. Saya bisa berdoa dengan fresh. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita kebanjiran banyak sekali informasi. Yang mendistraksi kita. Untuk memilih mana yang penting dan mana yang kurang penting. Biarlah Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana. Bisa menfokuskan atau mendisiplin diri kita. Mengatur waktu kita dengan baik. Ketika kesibukan dan frustrasi karena ketergesa-gesaan menekan kita. Itu adalah tanda kita menjalankan agenda kita. Bukan agendanya Tuhan. Elizabeth Elliot berkata, ketika kesibukan dan frustrasi karena ketergesa-gesaan menekan kita, itu adalah tanda kita menjalankan agenda kita, bukan agendanya Tuhan. Ibu-ibu sekalian, pemazmur mengatakan, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Ini adalah pesan firman Tuhan buat kita. Diamlah artinya be still, enough atau stop. Tuhan mengingatkan kepada kita, di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau kita sedang dalam pergumulan, kalau kita sedang dalam kekhawatiran, Tuhan bilang stop untuk khawatir. Kalau kita sedang memikul beban yang sangat berat, Tuhan bilang stop. Sekarang ini cukup sudah apa yang kamu tanggung. Datanglah kepadaku, hampirilah aku, berdiam dirilah. Karena kita percaya bahwa Allah kita itu maha kuasa.
Allah yang sanggup menghentikan peperangan. Ia juga adalah Allah yang bisa menyelesaikan setiap persoalan kita. Ada satu kutipan yang mengatakan seperti demikian. Kita tidak bisa menenangkan badai. Yang bisa kita tenangkan adalah dirimu. Kamu tidak bisa menenangkan badai. Yang bisa kamu tenangkan adalah dirimu. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Karena itu kita perlu berdiam diri di hadapan Tuhan. Khususnya ketika kita mempunyai persoalan dan pergumulan. Kita perlu menenangkan diri di hadapan Tuhan dan mencari solusi di dalam Tuhan. Saya sangat terkesan sekali dengan Maria, ibu Tuhan Yesus. Dibandingkan dengan saya yang usianya sudah lewat daripada kepala 5. Maria itu masih sangat muda. Tapi Maria mempunyai satu kebiasaan yang luar biasa. Alkitab mencatat setiap kali dia menghadapi satu peristiwa yang penting atau peristiwa-peristiwa yang membuat dia kaget dan terkejut. Maria selalu menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria selalu menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika dia disalah mengerti, ketika dia disalah mengerti oleh orang-orang di sekitarnya karena dia mengandung sebelum dia menikah. Ketika dia disalah mengerti oleh Yusuf, ketika dia disalah mengerti oleh orang banyak, Maria tidak berbicara apa-apa. Dikatakan Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya dan dia menyimpannya untuk merenungkannya, untuk mencari apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia menyerahkannya kepada Tuhan yang akan menyelesaikan berbagai macam persoalan kehidupannya. Ibu-ibu sekalian, marilah kita belajar satu hal yang sangat baik ini dari Maria. Contoh yang sangat baik buat kita. Ketika kita ada persoalan dalam kehidupan kita, ketika kita disalah mengerti, ketika kita dalam kesibukan yang luar biasa, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita menyimpan semua perkara yang khususnya tidak menyenangkan dalam hati kita. Menyimpan bukan berarti kita menjadi kesal atau kita menjadi marah, terpendam dalam hati. Tapi kita menyimpan dalam hati untuk kita renungkan, untuk kita bertanya kepada Tuhan apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Doa adalah sebuah perjalanan rohani. Prayer is a journey. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita bisa berdoa kepada Tuhan. Doa adalah sebuah perjalanan rohani. Prayer is a personal address to a personal God. Doa adalah kita menunjukkan address kita secara pribadi, kita tujukan kepada Tuhan. Personal address to a personal God. Ketika kita membangun satu relasi, satu hubungan yang baik, yang intim, yang akrab dengan Tuhan, maka kita bisa berdoa dengan sukacita, dengan menikmati doa-doa itu bersama dengan Tuhan. Doa adalah seperti sebuah perjalanan. Ketika kita, ibu-ibu sekalian, mengadakan satu perjalanan, ya sekarang ini sabar dulu ibu-ibu ya, kita belum bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi biasanya kalau kita jalan-jalan, kita ikut tur dan sebagainya, kalau kita bisa jalan-jalan dengan teman-teman yang dekat dengan kita, aduh kita rasanya senang, sukacita ya. Demikian juga doa itu adalah sebuah journey, perjalanan bersama dengan Tuhan yang kita kasihi. Nah di sini ada beberapa jenis doa. Saya harap ibu-ibu sekalian kita mempersiapkan diri ya bersama-sama dengan saya untuk kita contohkan atau kita praktekkan doa-doa ini ya, kita contohkan atau kita praktekkan doa-doa ini. Yang pertama yang disebut sebagai bread prayer. Kalau ibu-ibu sekalian leluasa di rumah masing-masing kalau bisa berdiri, saya undang kita untuk berdiri. Kalau tidak leluasa tidak apa-apa ya. Doa yang pertama adalah bread prayer. Doa bread prayer atau doa bernafas. Ini adalah doa yang sederhana, intim dengan Tuhan, di mana kita mencoba
untuk mendekatkan hati kita dengan hati Tuhan. Sederhana, intim dengan Tuhan, mendekatkan hati kita dengan hati Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, coba kita praktekkan selama 1 menit atau setengah menit. Mari kita tarik nafas panjang-panjang. Kita angkat tangan kanan kita tarik nafas. Kita fokuskan hati dan pikiran kita bukan kepada yang lain, tapi hanya kepada Tuhan. Mari ibu-ibu sekalian, tarik nafas panjang-panjang, angkat tanganmu. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tarik nafas panjang-panjang. Kita ingat akan Tuhan. Kita merenungkan Tuhan. Sesudah itu ibu-ibu sekalian, hembuskan nafas. Kita turunkan tangan kita hembuskan nafas. Lalu kita berkata seperti demikian. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Tuhanku, ya Allahku. Pada waktu kita hembuskan nafas, kita mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Bisa juga kita mengatakan, ya Tuhan, kasihanilah aku. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Dengan demikian kita mencoba berusaha untuk memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Lalu jenis doa yang kedua yaitu centering prayer. Centering prayer. Doa ini adalah doa tanpa kata. Tinggal tenang di dalam Tuhan. Mari ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu sekalian, kita letakkan tangan kita di dada kita. Letakkan tangan kita di dada kita. Kita diam sejenak. Kita merenungkan satu hal. Renungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Renungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita membayangkan bahwa hati kita sedang kita berkoneksi dengan hati Tuhan Yesus. Hati kita sedang merasakan hati Tuhan yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Kita koneksikan hati kita dengan hati Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Nah, ibu-ibu sekalian, ini namanya centering prayer. Doa tanpa kata, doa tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Kita memfokuskan hati kita dengan hati Tuhan. Rasakan kasih Tuhan yang mengalir dalam hati kita. Yang ketiga yaitu contemplative prayer, yaitu doa kontemplasi. Saya rasa ibu-ibu sekalian, kita seringkali mendengar istilah ini ya, doa kontemplasi ya. Doa ini bisa kita lakukan di outdoor ya, sambil ibu-ibu sendirian jalan-jalan di taman atau kita jalan-jalan di tempat yang sunyi. Kita memandang kepada langit yang biru. Kita memuji Tuhan. Oh Tuhan, luar biasa Tuhan. Indahnya alam ciptaan Tuhan. Atau kita berjalan-jalan di sebuah kebun bunga. Kita melihat bunga-bunga ini begitu indah. Lalu kita memuji Tuhan. Luar biasa Tuhan yang menciptakan bunga-bunga yang indah ini untuk saya nikmati. Nah, ibu-ibu sekalian, karena itu kalau kita pergi jalan-jalan ya, biasanya apa yang ibu lakukan? Yang pertama, kita sibuk untuk foto-foto, bukan ya ibu-ibu sekalian? Kita sibuk untuk foto-foto, kita cari tempat yang cocok, yang baik ya, yang bisa mendapatkan hasil jepretan yang bagus, kita foto-foto. Sudah foto-foto, kita sharing foto di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Udah, kita pulang. Tapi sebetulnya tidak salah sih ibu-ibu sekalian. Kita berbuat demikian, gak salah sih. Kita enjoy saja ya, kita nikmati. Tapi sebetulnya ibu-ibu, ada satu hal yang lebih penting yang perlu kita perhatikan. Waktu kita berada di satu tempat, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita menikmati dulu semua pemandangan yang indah ciptaan Tuhan. Sudah bayar mahal-mahal, datang jauh-jauh, cuman foto-foto, tidak sempat nikmati. Marilah kita menikmati pemandangan yang indah. Marilah kita menghubungkan, mengkaitkan apa yang kita lihat ini dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan karena kebesaran Tuhan. Nah, itu adalah artinya doa kontemplatif. Yang keempat dan yang terakhir, doa dengan memakai ayat firman Tuhan. Doa dengan memakai ayat firman Tuhan. Nah, doa ini saya lakukan, saya juga sering lakukan. Doa ini
salah satu doa yang sangat baik. Kadang-kadang ibu-ibu kita bingung ya, saya mau doa apa ya? Saya mau doa apa ya? Saya tidak tahu apa isi doa saya. Nah, dengan kita mengutip ayat firman Tuhan, kita merasa doa kita itu adalah doa yang firm, doa yang kuat. Karena kita mengutip ayat firman Tuhan menjadi landasan atau isi daripada doa kita. Misalnya seperti demikian. Memang ini perlu pelatihan ya ibu-ibu sekalian, perlu pelatihan. Seperti ini, seperti demikian. Doa dengan mengutip ayat firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau berjanji akan memimpin kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Walaupun kami harus melewati masa pandemi ini, kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu senantiasa menuntun kami. Karena Engkau berjanji, gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghiburkan hati kami. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah doa yang contoh daripada doa yang memakai ayat firman Tuhan. Semakin banyak ibu-ibu menghafal ayat-ayat firman Tuhan, semakin memudahkan kita untuk berdoa dengan ayat firman Tuhan. Dan keempat jenis doa ini adalah cara untuk membantu kita supaya doa kita itu lebih bervariasi, supaya doa kita itu kita rasanya lebih hidup, ya, lebih bergairah kita berdoa. Dan tentu saja kita perlu waktu ya ibu-ibu sekalian untuk berlatih melakukan doa-doa yang seperti demikian. Dan tentu saja bukan caranya yang terpenting, tapi hati kita yang terpenting, di mana kita rindu untuk mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita rindu untuk diam di hadapan Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, di tengah-tengah berbagai macam kesibukan pada zaman ini, pada saat sekarang ini, saya menghimbau, saya mendorong ibu-ibu sekalian untuk mengadakan doa solitude, silent and solitude, mengadakan doa alone with God, sendiri bersama dengan Tuhan, sendiri bersama dengan Tuhan. Bisa kita lakukan 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, atau kapan saja menurut keleluasaan ibu-ibu sekalian. Semoga melalui kita mempraktekkan disiplin rohani ini, kita akan mengalami Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, di tengah-tengah begitu banyak informasi yang kami terima setiap hari, bahkan sepanjang hari, Tuhan, suara-Mu menjadi samar-samar, bahkan seringkali tidak terdengar oleh kami. Seringkali kami menjadikan hal-hal yang tidak penting, informasi yang tidak penting menjadi yang utama. Kami lebih tertarik Tuhan kepada berita-berita, informasi-informasi, suara-suara yang ada di luar daripada suara Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah dengan melalui mendengar dan belajar dari firman-Mu pada hari ini, kami sekali lagi diingatkan ya Tuhan, supaya kami memberikan waktu yang terbaik kami untuk-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan suara Engkau berbicara kepada setiap kami, melalui doa, melalui keheningan, melalui kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kepada kami kerinduan hati seperti demikian. Berikan kepada kami tekad hati seperti demikian, untuk supaya kami mau melakukan disiplin rohani yang boleh menyegarkan rohani kami, yang boleh menyenangkan hati Tuhan, dan yang membantu kami untuk bisa lebih dekat, lebih bertumbuh di dalam iman kerohanian. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Yeni Suwondo untuk menyaksikan bagaimana pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dia berjuang melawan penyakit kanker yang dia alami.
Mari ibu-ibu kita meluangkan waktu kita sebentar ya, sekitar 12 menit kita untuk mendengarkan kesaksian daripada Ibu Yeni Suwondo. Shalom teman-teman, bersyukur untuk kesempatan saya boleh menyaksikan pengalaman saya bersama Tuhan dan bagaimana Tuhan menolong saya melalui sakit penyakit yang Dia izinkan terjadi dalam hidup saya. Saya terdiagnosa breast cancer pada bulan Oktober 2019. Sebelumnya nggak ada gejala apapun yang saya rasakan, bahkan 5 tahun berturut-turut saya check up, hasilnya selalu baik. Sampai pada suatu hari saya kepegang ada benjolan yang cukup besar di bagian belakang breast di bawah ketiak. Kemudian saya langsung memeriksakan diri ke dokter. Dokter suggest untuk biopsi. Setelah biopsi, hasilnya adalah confirm itu cancer tipe HER2 yang cukup agresif dengan tingkat keganasan stage 3. Jadi saya harus segera melakukan operasi. Atas referensi teman, saya ke Penang untuk melakukan operasi di sana. Sebelum operasi dilakukan pemeriksaan kembali, CT scan, dan ternyata ada 2 cancer di breast yang sama. Saya bingung, saya bilang dokter, "Dok, ini kenapa ada 2 ya dok? Apakah dari awal tidak terdeteksi atau ini penyebaran dari kanker yang satu ini?" Dokter tidak tahu dengan pasti, dia bilang bisa dua-duanya. Ya sudah, yang penting segera dilakukan operasi. Akhirnya keesokan harinya saya melakukan operasi tersebut. Puji Tuhan, pada waktu memulai operasi saya tidak merasakan takut, karena saya percaya Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan pimpin. Puji Tuhan, operasi selama 6 jam boleh dilalui dengan pimpinan Tuhan. Bahkan proses pemulihannya pun cepat sekali ya. 1 minggu saya sudah boleh pulih. Saya ada jahitan 3 di punggung, di breast, dan di ketiak. Paling panjang itu 15 cm. Lebih panjang ya daripada operasi sesar saya yang dulu. Tapi bersyukur, sampai saat ini saya nggak pernah merasakan sakit sedikit pun di tempat jahitan tersebut. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Dari operasi tersebut juga diketahui bahwa ada penyebaran ke getah bening di ketiak saya. Jadi dokter menyarankan untuk melakukan kemoterapi dan radiasi. Jadi setelah operasi, saya mengalami pergumulan yang cukup berat waktu itu untuk memutuskan apakah saya melakukan kemo atau tidak. Akhirnya dalam pergumulan tersebut, saya percaya dengan pimpinan Tuhan dan juga masukan dari keluarga dan teman-teman, saya memutuskan untuk melakukan kemoterapi tersebut. Saya melakukan kemo tersebut di Singapura. Jadi waktu itu bulan Februari, saya masih bolak-balik Jakarta Singapura untuk melakukan kemo yang ke-1 dan yang kedua. Hingga pada pertengahan Maret, saat pandemi COVID mulai, Singapura lockdown. Jadi sebelum lockdown, 1 hari sebelum lockdown, saya terbang ke Singapura. Saya terbang sendiri, suami tidak menemani karena harus bekerja di Jakarta. Saya membawa pakaian secukupnya, saya pikir setelah kemo ketiga saya mau pulang. Tapi ternyata di luar pemikiran saya nggak bisa pulang. Karena kalau saya pulang ke Jakarta, saya tidak bisa balik lagi untuk kemo selanjutnya. Jadi saya benar-benar stuck di sana, saya harus di sana stay sampai kemo saya selesai. Saat itu pertengahan Maret sampai pertengahan Juli, sekitar 4 bulan, itu Singapura benar-benar lockdown. Jadi kita tidak boleh saling berkunjung ke rumah orang lain, keluar hanya boleh sendiri, hanya boleh ke supermarket ataupun ke apotek, jalanan juga sepi, jadi benar-benar lockdown waktu itu. Jadi saya di sana sewa apartemen sendiri, saya tinggal sendiri. Hal yang luar biasa yang saya alami pada saat lockdown itu adalah walaupun saya harus tinggal sendiri, saya harus ke dokter, kemo seorang diri, saya menjalani kehidupan sendiri di sana, saya masak sendiri, saya mengurus diri sendiri, tapi saya bersyukur saya tidak pernah merasa sendirian, saya tidak pernah merasa kesepian. Setiap hari ada sukacita, setiap hari ada damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memimpin dan menyertai hari demi hari, memberikan pertolongannya, memberikan sukacita.
Jadi Tuhan juga tidak mengizinkan saya mengalami efek kemo seperti mual, muntah. Enggak, jadi waktu itu walaupun saya menjalani kemo, saya seperti orang biasa gitu. Saya seperti orang sehat dan tidak ada efek-efek kemo seperti itu. Untuk rambut tetap rontok tapi tidak sampai habis semua. Jadi saya juga bersyukur saya bisa memakai waktu yang ada untuk lebih mengenal Tuhan. Saya bisa baca firman Tuhan, saya memuji Tuhan lewat Mazmur. Saya baca dari Mazmur 1 sampai selesai, kemudian lanjut ke Amsal, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Saya bisa dengar khotbah yang dengan mudah saat itu diakses lewat YouTube. Saya bersyukur sekali saya boleh lebih mengenal Tuhan dan punya waktu lebih untuk bersekutu dengan Tuhan. Sampai di sana ada satu cleaning service, dia bingung ya, dia nggak tahu saya sakit. Dia bilang, saya kerja ya di sini. Saya bilang bukan, saya bukan kerja, saya sedang berobat. Oh, dia kaget gitu ya, dia kaget. Dia bilang, wah tidak seperti orang sakit ya. Saya pakai kesempatan itu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan dan kekuatannya yang memampukan saya seperti ini. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Juga selama saya proses pengobatan di Singapura, Tuhan juga izinkan ada 3 orang teman juga yang berobat ke sini dan menjalani pengobatan yang sama seperti saya. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk boleh saya melayani, mendoakan, memberikan kekuatan juga untuk mendampingi mereka menjalani kemoterapi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan buat saya untuk boleh melayani teman-teman yang senasib, yang mengalami hal yang sama dengan saya waktu itu. Jadi itu yang saya alami di sini. Setelah proses kemoterapi selesai, lucunya justru saat itu saya merasakan takut. Harusnya teman-teman saya yang lain merasa senang pada saat selesai, mereka happy, wah selesai. Tapi sebaliknya saya merasa takut. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya takut Tuhan. Saya takut bagaimana kalau cancer ini akan balik lagi Tuhan. Pasti lebih parah lagi daripada waktu yang pertama. Karena saya melihat ada beberapa teman yang sudah treatment pun kansernya relapse lagi. Jadi waktu itu saya berada dalam situasi yang takut. Tapi bersyukur Tuhan baik. Dengan kasih-Nya Tuhan mengingatkan saya kembali dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan yang dalam Alkitab boleh menguatkan saya. Tuhan bilang, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Bersyukur untuk janji Tuhan yang boleh saya pegang. Saya bersyukur saya boleh dikuatkan untuk tidak khawatir akan hari esok. Juga di sana ada suatu saat saya sedang merenung, tiba-tiba seperti film berputar, mengingat kembali semua kebaikan Tuhan dari saya kecil hingga saat ini. Betapa banyak masalah-masalah dalam kehidupan saya yang sudah saya lewati, baik itu masalah keluarga, masalah keuangan, juga masalah dosa. Justru hal yang terutama yang saya sudah dapatkan adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Masalah dosa saya Tuhan sudah bereskan lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saya dari background keluarga non-Kristen, tapi saya boleh menerima kemurahan Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan. Jadi masalah terbesar saya sudah diselesaikan sama Tuhan. Apalagi yang harus saya khawatirkan gitu. Jadi saya bersyukur, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya mau belajar untuk berserah dan bersandar pada Tuhan. Karena saya tahu hidup mati saya bukan terletak di tangan COVID ataupun cancer, tapi di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Jadi selama saya mengalami perjalanan ini, sakit penyakit ini, saya mengalami banyak berkat Tuhan di dalamnya. Yang pertama, saya mengalami Tuhan ada, Tuhan hadir dalam setiap episode kehidupan saya. Dia memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan. Yang kedua, saya mengalami kuasa doa yang luar biasa. Dulu saya suka mendoakan orang, tapi saya tidak terlalu suka untuk didoakan.
Karena saya berpikir itu merepotkan orang lain dan saya tuh bisa doa sendiri. Tapi konsep saya itu berubah. Sejak mengalami ini, saya mengalami kuasa doa yang sangat luar biasa. Saya percaya doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan akan besar kuasanya. Jadi saya mengalami dukungan doa yang sangat luar biasa dari teman-teman gereja semua, dari hamba Tuhan. Di PD saya didoakan dari awal treatment sampai akhir. Itu suatu support yang sangat luar biasa yang memberikan saya kekuatan. Saya percaya saya bisa kuat sampai saat ini itu juga berkat dari doa teman-teman semua yang mendukung saya. Yang ketiga, saya juga mengalami relasi yang dipulihkan oleh Tuhan. Saya boleh semakin mengenal Tuhan, saya boleh semakin dibentuk sama Tuhan. Yang keempat, saya lebih menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Jikalau masih bisa membuka mata di pagi hari, jikalau masih Tuhan berikan kesempatan hidup, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau hidup saya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, dan hidup saya mau berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Itu berkat rohani yang saya dapat dari apa yang boleh saya alami. Bersyukur, untuk kedepannya saya tahu akan masih banyak episode kehidupan yang lainnya. Tapi saya percaya Tuhan adalah penguasa dalam kehidupan ini. Tuhan yang berotoritas atas kehidupan saya. Dan saya juga memegang janji firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan. Tuhan pasti akan berikan kekuatan dan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup kita. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan ini. Biarlah segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang baik, Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Ibu-ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu, menerima berkat firman Tuhan, dan menikmati akan hadirat Tuhan, walaupun kita ada di tempat yang berbeda satu dengan yang lain. Melalui kesempatan ini, pertama-tama selain kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong kita bisa bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada saudari kita, Ibu Dewi Simbar dan Yosep, anaknya yang sudah melayani kita, baik sebagai liturgis maupun Yosep yang mengiringi musik pada hari ini. Terima kasih untuk pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Yeni Suwondo, yang hari ini sudah memberikan kepada kita satu kesaksian yang begitu indah, yang mengingatkan kepada kita, berjalan bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Biarlah kesaksian Ibu Yeni ini benar-benar boleh menjadi berkat bagi kita dan boleh memuliakan Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk Ibu Yeni. Nah, ibu-ibu sekalian, di awal bulan Maret kita akan bersama-sama dari pengurus akan ada bersama-sama ada persiapan KK, dan minggu yang kedua, jadi Jumat yang pertama kita tidak ada persekutuan online. Jumat yang kedua itu adalah persekutuan melalui KK masing-masing, ya, melalui KK masing-masing. Minggu ketiga kita akan bersama-sama bersekutu online lagi, dan pembicara kita adalah Ibu Dr. Randa Charlotte. Kita bersyukur di tengah-tengah kesibukannya kita boleh mengundang Ibu Charlotte untuk memberikan ceramah dengan tema Merdeka dari Rasa Takut. Mari ibu-ibu kita tidak melewati akan acara ini. Kita percaya kita akan mendapatkan banyak berkat melalui ceramah yang disampaikan oleh Ibu Charlotte. Mari ibu-ibu sekalian mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin persekutuan online ini dari awal sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Kami bersyukur untuk kesaksian yang kami dengar, puji-pujian yang boleh kami naikkan. Tuhan, pada saat ini kami secara khusus bersehati mendoakan Ibu Yeni Suwondo. Kami bersyukur bagaimana dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa selama dia berjuang melawan penyakit kanker.
Tuhan, kami menyerahkan Yeni ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong, menopang, menjamah Yeni, sehingga suatu saat nanti dia mengalami kelepasan dan kesembuhan yang sempurna. Kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi Yeni untuk bisa melewati semuanya ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ibu yang pada masa pandemi ini mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Baik itu ekonomi, baik itu masalah keluarga, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan solusi yang terbaik dari setiap masalah yang dihadapi. Dan Tuhan tolonglah supaya setiap kami menengadah hanya kepada Tuhan. Berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya pada suatu hari semuanya akan berlalu dan Tuhan akan menyatakan rencana-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera, sukacita, anugerah Tuhan boleh dicurahkan kepada setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sehati berdoa. Amin.